Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi ini, kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan A. Iya, dan buat Anda yang di rumah yang ingin curhat melalui telepon, silakan Anda bisa menghubungi 5655676 atau 5655680, dan bisa juga melalui Skype di saja di kami di mama.aa.beraksi. Dan pagi ini juga akan ada kuis yang berhadiah jutaan rupiah. Ya, gimana Bu? Kabarnya Bu? Sehat semuanya Bu? Alhamdulillah. Ya, terasa kita sudah masuk ke hari ke-22 di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, terutama puasa kita, bisa diterima dari awal sampai akhir nanti. Iya, saya pengen berbagi sama ibu-ibu nih. Kan kita sering banget dengerin ceramah kalau hati itu tadinya putih, bersih. Tapi karena kita sering berbuat dosa, sekali buat dosa ada noda hitam. Lama-lama jadi gelap, jadi hitam. Nah, katanya di bulan suci ini, di bulan puasa ini adalah tempat yang paling pas untuk kembali membuat hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi putih kembali. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah Mama biar lebih jelas sebenarnya bagaimana sih kita bisa menerangi hati di bulan suci. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terangi hati di bulan suci. Kenapa hati harus diterangi? Artinya ada hati yang terang, ada hati yang gelap. Buat hati yang gelap, terangi hati. Mumpung masih di bulan suci. Tadi Abdul mengatakan, hati itu oleh dosa diibaratkan dengan titik noda. Kalau seseorang melakukan satu dosa, satu titik noda nempel di hati. Kalau satu hari orang mengerjakan dosa 5 kali, artinya titik noda ada dalam hati orang tadi 5. Terus ditambah. Kalau dia tidak pernah menghapusnya, tidak pernah bertaubat, artinya titik-titik semakin banyak, susah membersihkannya. Ibarat kita di rumah punya kaca. Kalau orang ini minimal seminggu sekali lah, 2 minggu sekali itu kaca dielapin, walaupun kotor nggak tebal-tebal amat. Tapi kalau setahun sekali, Masya Allah, udah pada melekat itu kotoran, susah membersihkannya. Bahkan dibersihkan pun masih ada sisa-sisa. Begitu pula hati kita. Hati yang asalnya ketika lahir ke alam dunia terang benderang, dengan banyaknya kita melakukan dosa dan maksiat akan semakin gelap. Semakin gelap. Kembali kepada diri kita. Allah bersabda, di dalam sebuah tubuh ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau segumpal daging ini buruk, seluruh tubuh akan buruk. Apa itu? Adalah hati. Jadi, hati yang mana yang wajib diterangi di bulan suci ini?
Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, hati terbagi 3. Yang pertama, ada hati yang sehat, yang bersih, yang mengenal Tuhannya, ibadah kepada Tuhannya. Semua yang dikerjakan karena Tuhannya, semua yang dikatakan karena Tuhannya. Yang kedua, ada orang yang hatinya mati. Hati yang mati ini, hubbuka li syai'in yu'mi wa yusimmu. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan engkau buta dan engkau tuli. Orang yang hatinya mati, ada apapun depan dia cuek, emang gue pikirin, gelap gulita. Yang ketiga, ada hati yang sakit, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Jangan-jangan kita, termasuk saya, Abdul, Agus dan kawan-kawan, termasuk hati yang ketiga, naudzubillah min dzalik, yang sakit dan eling, angot-angotan. Yang kita jangan lupa di alam dunia ini sangat luas. Ada cahaya, ada kegelapan. Ketika kita mengarungi hidup dan kehidupan, carilah cahaya yang memberi kita. Apa? Agama Islam, Al-Quran, sudah Rasul, itu cahaya buat kita. Jangan cari kegelapan. Sebetulnya di alam dunia kembali kepada hati kita. Memilih yang kanan, memilih yang kiri. Tapi ternyata begitu banyak di alam dunia, jangan-jangan diri kita memilih yang kiri, kegelapan. Tidak sedikit. Rumah depan masjid, rumah depan taklim, kedengeran azan, boro-boro sholat, ngobrol di perapatan. Ngarumpi, ngomongin orang. Orang lewat, pergi ke masjid, pada pakai mukena, cuma nanya doang. Tarawih ya po, nggak tergerak, dia pengen ikut. Itu orang yang hatinya gelap. Yang namanya kita mengarungi hidup dan kehidupan di alam dunia ini harus membersihkan hati kita biar terang. Dia mendapatkan cahaya. Cahaya kita itu apa? Iman. Saya yakin kita semua dalam kita mengarungi hidup pengen bahagia. Betul apa betul? Mana sumber kebahagiaan? Sumber kebahagiaan adalah Allah. Orang yang tahu persis bahwa sumber kebahagiaan itu adalah Allah, dia tidak akan jauh dari Allah. Dia pasti mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Hatinya tenang dan tentram kalau dia dekat kepada Allah walaupun nggak punya duit. Berbeda kalau hatinya jauh daripada Allah, walaupun kaya raya dia resah dan gelisah. Ada nggak orang kaya yang gelisah? Banyak. Jabatan udah tinggi, kekayaan banyak, mobil udah berjajar di garasinya. Masya Allah, rumah udah mentereng, masih resah dan gelisah. Kenapa? Jauh dari sumber cahaya Allah. Berbeda orang yang hidupnya sederhana. Rumahnya cuma sederhana, makanan sederhana, pakai sederhana. Tapi hatinya dekat kepada Allah. Hatinya terang, gak resah, gak gelisah. Orang yang hatinya dapat cahaya dari Allah, maka dia tidak akan resah ketika hati orang-orang terresah dan gelisah. Dia tidak takut dengan siapapun, takutnya hanya kepada Allah. Orang tadi tidak akan menangis ketika orang-orang menangis karena dunia. Kenapa? Dia yakin Allah bersama dengan saya. Orang yang sudah mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendapatkan surga dunia. Kenapa? Nggak pakai beban dunia kok. Orang mati nggak dibawa. Rumah bagus mati ikut dikubur, kagak. Suami ganteng, bini cantik, kekayaan melimpah, duit banyak, deposito apa dibawa mati, kagak. Makanya orang yang hatinya telah mantap dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak mikirin dunia. Dunia buat alat agar dia dapat kebahagiaan, bukan dia mengejar dunia. Karena banyak orang yang ngejar dunia. Atau jadi koruptor, dia rela. Maling, ngegarong, dia rela. Yang penting dapat dunia. Orang yang beriman bukan dunia yang mereka cari, tapi dunia dibuat kendaraan agar mereka mendapatkan ridho ilahi. Begitu harusnya kita. Hati-hati. Kenapa? Banyak di alam dunia saat ini. Sekarang nih, sudah hampir berapa hari lagi puasa? Tanggal berapa hari sekarang? 22 Ramadan. 22. Seminggu lagi lah kurang lebih ya. Iya, Masya Allah, pasar-pasar penuh. Yang saya aneh, mereka belanja di pasar makan. Lah, puasa yang wajib nggak dikerjain. Beli baju baru yang nggak diperintahin dikerjain. Aneh tapi nyata. Mereka mudik, kebela-belain atau ngebut-ngebut pada banyak yang kecelakaan, tabrakan. Bukan itu yang kita cari.
Keridhaan Allah kepada kita, bagaimana caranya kita memilih kehidupan, memilih harta kita, memilih usia kita, kesehatan kita di jalan yang Allah ridha. Karena itu dah tujuan hidup kita. Libtigha'i mardatillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di bulan Ramadan ini sucikan hati kita. Caranya bagaimana? Dengan taubat. Tadi kan saya bilang seperti kaca. Kaca yang udah banyak kotorannya dibersihkan. Kalau kita hati yang sudah banyak kotorannya dibersihkan dengan apa? Dengan taubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Taubat. Dengan taubat nasuha, insyaallah hati yang mulai buruk akan bercahaya kembali, masuklah sinar ilahi ke dalam hati kita, maka kita akan hidup tenang dan tentram dimanapun kita berada, karena tujuan kita hanya Allah, mengharapkan ridhonya Allah, hidup di jalan yang Allah ridhoi, dan Allah berikan rahmat dan keberkahan buat kita semua, insya Allah. Ya, baik itu dia tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang terangnya hati di bulan suci. Dan sekarang langsung saya berikan kesempatan lebih ibu yang hadir di sini. Siapa yang mau nanya, Bu? Siapa yang mau nanya? Boleh dari sini depan dulu. Ada yang mau nanya? Ya, silakan. Ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Salmi Fitri dari Majelis Taklim Khairun Nisa, Senen, Jakarta Pusat. Ya. Curhat dong, Ma. Iya dong. Ma, saya mau menanya, amalan-amalan apa saja yang terutama sekali yang kita lakukan supaya hati kita menjadi bersih, terutama di bulan suci Ramadan. Ya. Ya. Sekian, terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan-amalan apa saja yang harus kita kerjakan biar hati kita bersih? Yang pertama, majalisus sholihin, duduk dengan orang soleh. Ibu di bulan Ramadan tadarusan di masjid orang-orang solehah, bukan? Pergi ibu ke masjid, kemudian taraweh pada malam hari orang-orang soleh, bukan? Ya. Kemudian ibu, Masya Allah, di RW, tuh di tempat saya RW, tuh ngumpul-ngumpulin makanan, bagiin ke fakir miskin. Orang-orang soleh bukan yang berbagi makanan. Ya. Duduk dengan orang soleh, tonton acara kita di tiap pagi, baca buku-buku agama, menambah ilmu pengetahuan agama kita. Ngapain lagi? Al-Quran bukan hanya balapan dibaca, maaf dalam tanda kutip, jangan marah saya ngomong kenyataan. Di kita banyak taklim yang bangga. Taklim saya kemarin 3 kali hatam, 4 kali hatam. Bukan hatam yang dibanggakan, ngerti nggak isi Quran? Tadabburkan Al-Quran. Walaupun 1 hari 2-3 ayat, tapi kita mengerti isi Al-Quran, mengamalkannya. Itu seharusnya karena Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bu, apalagi sholat malam yang banyak, selain sembahyang tarawih, sembahyang tahajud, taqarrub ilallah, batin kita menyangkut dengan Allah. Pada saat itu hati kita sangat terang, karena yang kita kerjakan hanya satu, libtigha'i mardatillah. Begitu, Bu. Begitu Ibu Salmi Fitri. Terima kasih, Mas. Ya, baik ya. Pemirsa, saya ingin ingatkan bahwa Anda yang ingin bertanya di acara ini, Anda bisa bertanya melalui email. Silakan dikirimkan saja ke alamat email mamah.beraksi@indosiar.com. Jangan lupa di subjeknya ditulis curhat dong. Anda juga bisa bertanya melalui Twitter, ada akun kami di @mamah_beraksi. Dan Anda juga bisa merekam pertanyaannya dalam bentuk video lalu diupload di www.video.com. Jangan lupa diberikan hashtag curhat dong. Melalui akun Facebook juga bisa, silakan Anda bisa bertanya di akun kami di mamah.beraksi. Hari ini juga akan ada kuis yang berhadiah umroh ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini di Mamah dan A. Insya Allah.